Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Gimana kabar anak-anak semua? Muslimat? Semoga kita dan keluarga kita serta guru-guru kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke anak-anak. Seperti yang Ustadz bilang minggu lalu, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan, ya. Bab kedua, paket 1. Nah, hari ini atau minggu ini kita akan bahas paket 1. Dan untuk minggu depan baru kita akan bahas paket 2, ya. Sekaligus kisi-kisi PTS. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan pastikan kamu sudah pegang alat tulis dan buku paketnya. Ya, silakan dibuka dulu buku paketnya. Halaman 29. Ya, halaman 29 paket 1. Ya, sudah? Baik. Sekarang kita masuk ke bagian A. Ya, PG. Nomor 1 dan 2 berturut-turut menunjukkan, nah situ ada gambar organ pernapasan manusia ya. Nomor 1 itu gambar apa? Gambar trakea. Nomor 2 gambar diafragma. Nah, jadi jawabannya B ya. Trakea dan diafragma. Selanjutnya nomor 2, proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah, nah di gambar juga huruf X ya udah diperjelas juga di gambar. Huruf X adalah apa? Ya, jadi yang terjadi di situ ialah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi itu tuh alveolus ya. Selanjutnya 3. Urutan jalannya udara dalam proses pernapasan manusia adalah dari mana dulu? Nah, dari hidung, kemudian ke trakea atau tenggorokan, kemudian ke bronkus. Masih ingat bronkus? Nah, yang percabangan itu ya, percabangan ke paru-paru. Nah, bronkiolus itu cabang daripada bronkus. Bronkus yang bercabang 2 itu, dari ujung trakea ada cabang 2 yang menyambungkan antara kedua paru-paru kanan dan kiri. Nah, setelah masuk percabangan itu ke paru-paru, dalam paru-paru ada percabangan lagi dari bronkus itu ya. Pohon mungkin modelnya seperti dahan ya, dahan dan rantingnya itu. Nah, jadi rantingnya itu bronkiolus ya. Dari batang tuh, batang trakea itu batangnya. Kemudian batangnya bercabang 2. Itu disebut dengan bronkus. Nah, cabang dari bronkus, dari batangnya itu ada dahan-dahan kecil, ranting-ranting. Nah, itu disebut dengan bronkiolus. Adapun ujung daripada bronkiolus itu disebut dengan alveolus. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang di atas tuh ya. Yang di nomor 2 tuh. Nah, itu bagian alveolus. Selanjutnya 4. Saat mengembuskan nafas, udara yang dikeluarkan mengandung apa? Ya, uap air dan karbon dioksida. C ya. Nah, uap air dari mana Ustadz? Uap air bisa kamu buktikan ketika di kaca atau di cermin. Coba kamu hembuskan nafas, nah di situ akan timbul seperti embun. Nah, yaitu disebut dengan uap air. Bahkan ketika kondisinya sedang dingin, misal kamu sedang di puncak, kemudian sedang hujan deras, nah itu kan suka ada seperti uap itu. Ya, ketika kita menghembuskan nafas lewat mulut, nah, terutama mulut ya, biasanya ada tuh kayak uap gitu, kelihatan. Nah, kalau normal kayak gini tuh nggak kelihatan, ya nggak jelas. Tapi ketika musuh kedinginan,
Karena memang cuaca lagi dingin, membeku, nah uap airnya kelihatan. Apalagi ketika kita menghembuskannya di cermin atau kaca, nah itu ada uapnya di situ, ya seperti embun. Oke, selanjutnya penyakit pada saluran pernapasan yang tidak menular adalah apa? D. Asma. Nah, jadi penyakit asma itu dia tidak menular. Ya, bahkan kita mendekati orang yang punya penyakit asma pun itu sebenarnya tidak akan terjangkit, tidak akan menular ya, karena penyakit ini tidak dapat menularkan pada orang lain. Selanjutnya, nomor 6. Cara mencegah penyakit flu burung adalah B. Menjaga kebersihan tangan melalui mencuci tangan dengan sabun. Tentu ya. Nomor A di sini ada melakukan kontak dengan hewan unggas yang terinfeksi virus. Nah, itu sangat tidak dianjurkan ya. Sangat tidak dianjurkan. Jika ada hewan unggas yang terkena virus, baiknya dijauhi. Ya, apalagi jangan sampai dipegang. Memelihara hewan unggas yang sakit tuh apalagi ya, sama juga tidak memasak daging telur hingga matang, sama itu juga ya. Selanjutnya nomor 7. Hewan berikut yang bernapas menggunakan trakea adalah apa? Ya. A. Belalang dan kupu-kupu. Selanjutnya, hewan yang bernapas menggunakan paru-paru adalah A. Singa laut dan paus. Ya, jadi ini walaupun dia hewan laut, tapi dia bernapas menggunakan paru-paru. Jadi dua hewan ini bisa menyelam lama di laut, tapi setelah berkala dia akan naik ke permukaan untuk menghirup oksigen. Selanjutnya, organ pernapasan hewan A dan B berturut-turut adalah, itu hewan apa itu? Yang A hewan apa? Hewan kuda laut ya. Yang itu kuda laut, yang B kura-kura ya. Berarti yang kuda laut apa itu? Napas dengan apa? Dengan insang. Kalau yang kura-kura paru-paru. Berarti jawabannya adalah A ya. Insang dan paru-paru. Selanjutnya, pada saat terbang, burung bernapas dengan apa? Penjelasan kemarin itu. Penjelasan kemarin yaitu C ya. Pundi-pundi udara. Oke, selanjutnya bagian B. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pernapasan manusia terjadi di dalam alveolus. Tadi udah kita bahas di PG, juga ada di soal PG di awal tadi. Nah, jadi terjadi di alveolus. Selanjutnya, lendir dan rambut hidung berfungsi untuk, juga sama pembahasan kemarin ya, menyaring debu dan kotoran. Selanjutnya nomor 3, organ paru-paru manusia dilindungi oleh selaput yang disebut pleura. Nah, ada di buku juga ada ya, di bagannya itu di halaman 20 itu ada tuh di gambarnya. Ada faring, kotak suara, trakea, paru-paru kanan, bronkus, bronkiolus. Nah, itu ada gambar pleura. Selaput pembungkus paru-paru, baru paling bawahnya itu diafragma ya. Selanjutnya nomor 4, stigma pada serangga berfungsi untuk tempat keluar dan masuknya udara. Serangga bernapas dengan apa? Dengan trakea ya. Jadi bernapas dengan trakea, dan alat pernapasannya untuk keluar masuk udara itu ada stigma. Ada di badannya itu ada stigma. Yang kelima, penyakit TBC terjadi akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bakterinya ya.
Ini termasuk penyakit yang menular juga. Selanjutnya bagian C. Nah, ini bagian C juga kamu perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik ya, karena jawabannya nggak usah tulis. Oke, selanjutnya buatlah tabel perbedaan proses menghirup dan menghembuskan udara pada proses pernapasan manusia. Nah, ini ada di video Ustadz yang sebelumnya. Kemudian ada juga kamu boleh dibuka halaman 21. 21 ada di situ, yang paling atas A. Proses menghirup udara dan B. Proses menghembuskan udara. Jadi perbedaannya yang pertama, ketika kita menghirup udara itu prosesnya rongga dada membesar, udara masuk melalui hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, paru-paru mengembang, oksigen diserap melalui alveolus. Itu ketika kita menghirup udara ya. Ketika kita menghembuskan udara atau mengeluarkan udara itu rongga dada mengecil. Berarti kebalikan daripada tadi. Kalau tadi membesar, kalau ini mengecil. Kemudian paru-paru mengempis. Nah, sama juga ini kebalikan daripada tadi. Ya, kalau tadi mengembang paru-paru karena masuk udara. Nah, yang untuk B mengecil. Ya, karena mengeluarkan udara, mengempis. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan. Oke, selanjutnya jelaskan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Apa caranya? Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi dan cukup minum air. 2. Berolahraga secara teratur. 3. Mencuci tangan dengan sabun. 4. Gunakan masker jika perlu untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara berpolusi. 5. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin. Ya, ada di halaman 24. Selanjutnya, apakah penyakit flu burung menular? Menular enggak? Ya, jadi penyakit flu burung itu menular. Ya, betul. Selanjutnya, apakah penyakit flu burung dapat menyerang manusia? Jika iya, bagaimana cara penularan penyakit flu burung? Nah, jadi jawabannya ya. Ya, penyakit flu burung dapat menyerang manusia. Nah, bagaimana dia bisa menularkan penyakit itu? Jadi awalnya itu hanya menyerang hewan unggas saja, tetapi virus ini mengalami perubahan genetik. Nah, jadi itu tuh poinnya, ya, karena mengalami perubahan genetik sehingga dia bisa menyerang manusia. Seperti itu ya. Nomor 4. Jelaskan perbedaan alat pernapasan katak pada tahap berudu dan tahap dewasa. Nah, jadi ini katak itu termasuk hewan apa? Amfibi. Nah, amfibi ini ketika dia masih berudu atau kecebong, nah dia bernapas dengan insang yang modelnya seperti ikan. Bernapas dengan insang, kemudian setelah dia mulai dewasa, mulai berekor, tumbuh kaki dan sampai katak muda, dia sudah tidak bernapas dengan insang lagi, melainkan dengan kulit dan paru-paru. Seperti itu ya perbedaannya. Terakhir, bagaimana cara bernapas hewan di bawah ini? Nah, gambar apa itu? Lumba-lumba ya. Lumba-lumba itu termasuk hewan apa? Mamalia. Nah, mamalia itu bernapas dengan paru-paru. Adapun hewan laut seperti lumba-lumba, paus, singa laut yang bernapas dengan paru-paru, mereka cara bernapasnya dengan muncul ke permukaan. Nah, seperti gambar itu ya. Muncul ke permukaan untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ya, karena memang hewan ini bisa menyelam di laut atau dalam air sangat lama. Seperti itu, ya. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kalau ada yang tadi kurang tepat jawabannya bisa kamu langsung perbaiki ya. Untuk latihan atau untuk bahan ajar nanti ketika mau PTS ya tanggal 5 insyaallah. Naftatim bilhamdalillah. Alhamdulillah. Amin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.